produktif di masa pandemi COVID ini dengan sentuhan-sentuhan narasumber yang hebat pada siang hari ini. Akhirnya kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang luar biasa pada narasumber, khususnya pada peserta dan panitia tentunya yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Selamat ngobrol-ngobrol santai, yang penting happy, yang penting bahagia, yang penting produktif di masa pandemi COVID ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara-acara kami berikutnya. Terima kasih para narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Mas Reza, standby mulai. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bu Iin, Mas Indra, Mas Iqbal. Terima kasih Sadono atas kesempatannya, karena sebenarnya Bapak Ibu teman-teman sekalian, di siang hari ini boleh saya cerita sedikit. Kemarin seminggu yang lalu, pas pertama kali dihubungi sama dari Persakmi Jateng itu, kayak nggak ada pilihan untuk menolak gitu. Jadi waktu saya dikabari, Mas Reza tolong jadi moderator ya, gitu. Harus bisa. Wah, kayaknya ini apa namanya nggak bisa ditawar lagi. Makanya terus langsung kemarin saya bilang saya sanggupi. Oh siap Bu. Waktu dikabari diminta jadi moderator itu, sebenarnya saya sudah dikirimi poster acaranya, tapi belum saya download poster itu. Nah, untungnya setelah saya sanggupi, baru saya download. Untungnya itu fotonya Bu Iin, Mas Iqbal, sama Indra Kumbara. Loh, ya serius. Jadi, bayangan saya itu saya diminta jadi moderator di acara Persakmi. Itu bayangan saya itu temanya sudah bicaranya mungkin dokter kesehatan masyarakat yang pokok bahasanya rumit gitu, yang susah untuk saya mengerti gitu. Ya mohon dimaklumi, kan dulu waktu kuliah saya 7 tahun di SKM sudah duluan gitu. Cuman setelah saya pencet itu posternya yang muncul fotonya Bu Iin, Mas Indra Kumbara, Mas Iqbal, aduh rasanya langsung senang banget, masih bersyukur gitu loh. Untungnya kok ini talk show gitu yang menghadirkan narasumber-narasumber yang memang beliau bertiga ini adalah satu sudah sangat dikenal gitu, sudah sangat dikenal banyak orang, dan saya sendiri juga sudah kenal. Terus kemudian saat ini 3 orang ini cocok gitu kalau kita hadirkan, karena ya tadi Pak Sadono, Pak Ketua sudah menyampaikan bahwa orang-orang itu kebanyakan sekarang sudah bosen di rumah, stay at home yang sudah dimulai dari bulan Maret lalu sampai sekarang mereka udah bosen. Mereka butuh sesuatu kenormalan baru, tapi tetap patuh pada protokol-protokol kesehatan. Nah, oke, terus kemudian saya mencoba mencari-cari tahu itu soal Bu Iin, Mas Iqbal, dan Mas Indra Kumbara. Nggak susah karena mereka aktif sekali di sosial media. Jadi tinggal browsing nama mereka di mana namanya, di platform sosial media apapun muncul. Dan saya sudah menyiapkan skenario saya tulis, saya siapkan antisipasi kalau saya lupa gitu. Terus skenario ini saya serahkan ke panitia. Ya, tapi ini
pertama kali saya webinar pakai Zoom dan jadi moderator. Jadi sebenarnya saya belum terlalu menguasai aplikasi Zoom ini. Jadi dari pagi sampai siang itu saya rempong nyiapin semuanya ini biar kelihatan keren gitu loh. Jadi makanya sudah saya siapin seolah-olah saya ada di tempat wisata, terus sampai baju ini di tempat kerja. Jadi sebenarnya adalah kantor, ruangan kerja yang saya sulap. Jadi situasinya seperti ini. Saking rempongnya saya nyiapin semua ini, materi yang udah dirancang itu buyar gitu. Aduh, lupa semuanya. Jadi nanti harapannya kita obrolan siang ini mengalir saja, tetap pada tema besar yang sudah disampaikan oleh Pak Sakti. Semoga obrolannya nanti gayeng, di poster tertulis gitu, obrolan gayeng siang hari ini. Oke. Mikrofonnya bisa minta tolong Mas Hendra, Bu Iin di unmute. Ya, saya ingin sapa Bu Iin. Selamat siang Bu Iin. Siang Mas. Bu Iin, suara saya sudah ini ya Bu ya, audionya sudah bagus ya, sudah terdengar ya. Sudah. Suara saya terdengar bagus? Ya, jelas Bu. Mas Hendra gimana Mas Hendra? Siap, aman Mas. Oke, Mas Iqbal, aman Halo. juga? Aman. Oke, karena ini konsepnya talk show, jadi kita ngobrol santai saja ya. Jadi kita untuk mic-nya kita standby di unmute aja. Buat Mas Iqbal, Bu Iin, Mas Hendra. Oke, saya ke Bu Iin dulu. Bu Iin, kalau nggak salah 2019 ya Bu Iin, mulai jadi Kepala Dinas Pariwisata di Kota Semarang. Betul ya Bu ya? Ya, betul. Oke, 2019 Ibu diberikan amanah di Dinas Kesehatan, di Dinas Pariwisata dan juga Kota Semarang. Baru setahun Ibu menjabat. Ibaratnya itu kan orang yang kerja baru setahun itu kan baru merancang. Mau kerja seperti ini. Dilalahnya tahun 2020 ada satu wabah yang efeknya ternyata nggak cuma di kesehatan. Sektor pariwisata kena hantaman yang keras sekali, dan di mana-mana nggak cuma di Indonesia, seluruh dunia pariwisatanya juga goyang. Saya pengen tahu perasaan Bu Iin ketika tahu ada corona pertama kali, terus melihat efeknya ke pariwisata, terutama di Kota Semarang itu kayak apa Bu? Minta tolong diceritakan, terus situasi hatinya pada saat itu seperti apa, terus kemudian di kantor sendiri kayak apa Bu strateginya gitu pas awal-awal ada corona itu. Ya, terima kasih Mas Reza. Mas Reza ini juga salah satu favorit saya kalau dia pas nari. Saya suka banget lihat Mas Reza kalau pas nari. Cuman bedanya kalau Mas Reza pura-pura di belakangnya background-nya tempat wisata ya. Tapi kalau saya hari ini beneran loh Mas Reza ya. Saya kebetulan saat ini sedang menemani dari Komisi B DPR di Kota Semarang. Jadi posisi saya ada di Semarang Zoo untuk melakukan kunjungan lapangan. Memang betul saya 2019 di bulan Januari itu saya diberikan amanah oleh Bapak Wali Kota untuk bertugas di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Sehingga langsung kita tancap gas untuk bagaimana meningkatkan pariwisata Kota Semarang. Yang ujung-ujungnya adalah meningkatkan roda perekonomian. Ini ditandai dengan meningkat jumlah kunjungan wisata di Kota Semarang, sehingga dari semula target 5,7, kita berhasil meraih 7,3 juta wisatawan. Sehingga sudah di-over target sekali, itu dari jumlah kunjungannya saja. Tetapi dari sisi perekonomian pun untuk PAD Kota Semarang yang tadinya berada di urutan yang kesekian, ke nomor 5, sekarang sudah naik menjadi urutan yang ketiga dengan menyumbangkan hampir 30% dari PAD Kota Semarang itu berasal dari sektor pariwisata. Tentunya itu merupakan suatu kerja keras tidak hanya kami sendiri di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tetapi juga stakeholder yang lain, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun dari sisi media yang sudah bersinergi bersama. 2019 intinya lagi kenceng-kencengnya ini Mas. Kemudian 2020 masih terasa ini, masih teragenda jumlah kegiatan dan sejumlah
strategi untuk meningkatkan kembali sektor pariwisata, di mana kita fokusnya tidak lagi kepada jumlah kunjungan, tetapi lebih fokus kepada kualitas wisatawan yang datang. Nah, sudah bergeser lagi, meningkat lagi grade-nya istilahnya. Kemudian ternyata di bulan Maret dengarlah kabar COVID melanda di beberapa negara yang ujung-ujungnya ternyata ke Indonesia. Yang semula Indonesia katanya aman atau bebas dari COVID, ternyata sampai juga lah ke Indonesia dan hampir semua negara di belahan dunia ini mengalami. Sektor yang paling buruk pertama kali adalah sektor pariwisata. Jadi pertama kali terkena dampaknya karena semua wilayah dilokalisir, kita tidak bisa bepergian, itu berbeda sekali dengan prinsip wisata, di mana banyak orang berkerumun, banyak orang bepergian, itu dilarang, sehingga terkena dampak. Paling parah, iya, paling parah. Dan nggak tahu nanti bangkitnya mungkin agak lama, itulah sektor pariwisata. Yang selama ini krisis apapun, krisis ekonomi apapun kami masih bisa atasi, tetapi untuk COVID ini kami betul-betul harus mengatur strategi kembali. Bulan Maret itu saya langsung perasaan, waduh, terus saya harus gimana ini ya? Istilahnya kalau Mas Hendra Kumbara bilang, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya ya Mas Hendra. Ada lagunya, saya nggak berani nyanyi, karena kalah nanti suara saya kalau nyanyi ya. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Udah, kami harus menghentikan segala aktivitas seni dan budaya. Penutupan tempat-tempat hiburan, tempat wisata ditutup. Kerumunan orang tidak boleh. Kemudian bepergian juga dilarang. Sehingga praktis kami harus mengatur strategi kembali. Kami cooling down sehingga semua aktivitas seni budaya dan pariwisata berhenti. Kemudian apa langkah strategi kami? Pertama kali adalah kami mengatasi langkah daruratnya adalah bagaimana mengatasi para pelaku yang terdampak. Yang terdampak ini tidak hanya industri pariwisata, hotel, restoran, kemudian tempat hiburan, dan juga industri wisata yang lain, tetapi juga para pelaku seni dan budaya, pekerja sektor informal yang sangat terdampak. Jumlahnya cukup banyak, hampir 50.000 lebih di Kota Semarang. Sehingga itulah kami pertama kali kemudian berusaha melakukan pendataan, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka yang terdampak. Kita berikan bantuan, kita data, kita carikan aksesnya, bagaimana untuk mengatasi, meminimalkan, itu untuk yang pelaku. Kemudian bagaimana dengan pengelola usahanya, pengelola industri pariwisata, kita juga carikan solusi, kita diskusi, dan alhamdulillah disupport dari Bapak Wali Kota yang luar biasa, ada keringanan-keringanan untuk sektor pariwisata. Mulai dari keringanan untuk relaksasi pajaknya, kemudian keringanan juga untuk pembayaran atau tarif air PDAM-nya, dan lain sebagainya. Itu yang perasaan yang pertama kali Mas Reza. Nah, sampai dengan akhirnya setelah beberapa bulan kita rela, istilahnya kita rela untuk ya sektor pariwisata sementara hampir dikatakan mati suri ya. Dan sekarang sudah bisa atau sudah diperbolehkan untuk bangkit perlahan. Ya, baik. Terima kasih ke Mas Hendra. Mas Hendra, Bu Iin tadi bilang yang terdampak corona ini salah satunya adalah para pelaku seni dan budaya. Nah, Mas Hendra kan salah satu masuk di situ ya, Mas? Ya, benar Mas. Kira-kira namanya sudah terdata belum Mas di Bu Iin, Mas? Ya, halo Mas Reza. Ya. Jelas nih, suaranya jelas Mas ya? Ya, kita tes audio dulu. Mas Hendra dengar suara saya jelas ya, Mas? Dengar jelas. Mulai tetap. Oke. Gimana Mas Hendra? Dengar suara saya jelas ya, Mas? Jelas. Oke, jelas. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Pertanyaan tadi jangan dijawab dulu, Mas. Mas Hendra Kumbara, ini kalau di poster tertulis musisi Jawa Tengah apa ya? Sebentar, saya buka ininya. Tertulisnya adalah musisi Jawa Tengah. Oke. Musisi Jawa Tengah yang asli Semarang, betul Mas Hendra ya? Ya, benar Mas. Kalau kita cek nama Hendra Kumbara di Instagram atau YouTube,
Bahkan lagu Mas Hendra Kumbara yang baru dirilis, Yowis ya Mas. Ya. Yowis itu baru dirilis itu sudah dilihat sekitar 350.000 views. View apa? Alhamdulillah. Hampir 350.000 orang. Ini nggak apa ya namanya, bukan sesuatu yang biasa. Ini adalah talenta yang luar biasa, dan lagu-lagu yang dibikin sama Mas Hendra Kumbara ini seolah-olah ini memang mewakili sekian banyak orang yang merasakan. Contohnya Mas, ketika ada corona, banyak lagu-lagu diciptakan, lagu-lagu yang temanya corona. Lagu-lagu yang ada itu kebanyakan temanya adalah mereka melihat dari sudut pandangnya tenaga kesehatan yang berjuang, terus kemudian ngasih support. Intinya banyak lagu-lagu yang seperti itu. Nah, tiba-tiba seorang Hendra Kumbara keluar lagunya, tak pikir Mas waktu itu, Mas Hendra Kumbara akan menciptakan lagu yang setipe seperti itu. Ternyata enggak. Mas Hendra Kumbara memandang corona ini dari sudut pandang seseorang yang harus menunda perkawinannya gara-gara ada corona. Oke. Ini kecerdasan si Hendra Kumbara, karena ya itulah pasar ya. Ketika sudah banyak lagu-lagu yang diciptakan seperti itu, dia harus mengambil sudut pandang lain, sehingga lagu itu booming juga. Kalau nggak salah judulnya Dinoliane ya Mas? Dinoliane, betul Mas Reza. Oke. Baik, sekarang kembali ke pertanyaan yang tadi Mas Hendra Kumbara. Yang saya awal tadi bilang, Bu Iin menyebutkan bahwa Mas Hendra Kumbara adalah salah satu seniman ya, dan pastinya juga terdampak karena COVID. Yang dulunya job-jobnya banyak sekali, katanya kalau misalkan 1 minggu itu 8 hari, tambah seneng ya Mas ya, karena katanya Senin sampai kembali ke Senin itu sibuk banget, job-jobnya ngaturnya susah banget katanya gitu. Informasi yang saya dapat gitu Mas. Nah, saya pengen tahu nih, mulai kapan Mas Hendra harus istilahnya membatalkan atau enggak tampil secara off air. Terus kemudian yang paling kerasa apa sih Mas dengan adanya corona? Selain masalah kesehatan. Monggo Mas Hendra. Ya, sebelumnya selamat siang Mas Reza, Bu Iin, Mas Iqbal, dan juga mungkin teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan Hendra Kumbara, kalau mungkin beberapa belum kenal bisa lihat di Instagram atau di YouTube saya biar menambah apresiasi terhadap musisi lokal rintisan seperti kami. Dan jangan lupa juga subscribe, like, dan komen. Wah, promo terus Mas ya. Ya, sangat terdampak yang jelas. Ya, sangat terdampak. Mungkin nggak cuma saya, tapi juga teman-teman seniman yang lain yang waktu mungkin di bulan-bulan sebelumnya itu masih manggung ke sana ke sini, tiba-tiba waktu bulan Maret itu tiba-tiba langsung stop. Besoknya itu saya ada job itu langsung sehari sebelumnya besok acara di cancel karena corona gitu. Wah, terus habis itu kabar-kabar yang lain juga masuk sampai job-job yang bulan sampai Juni, Juli dan seterusnya itu juga akhirnya diundur sampai waktu yang belum ditentukan lagi seperti itu. Ya, waktu itu di awal kan sempat ada 14 hari di rumah saja itu Mas ya. Sempat ada 14 hari itu saya benar-benar di rumah itu Mas. Yang kalau lihat di YouTube, di medsos-medsos itu ada yang di Wuhan itu kok mereka di jalan kok tiba-tiba pada jatuh kena corona itu saya juga wah ini tenan ngeri ini ya gitu. Saya benar-benar di rumah selama 14 hari, mungkin malah nggak cuma 14 hari, saya 1 bulan lebih benar-benar di dalam rumah, keluar cuma buat makan, cuma buat ini gitu. Karena melihat kabar-kabar yang wah ngeri gitu. Akhirnya ya itu tadi benar yang katakan Mas Reza, saya langsung di rumah melihat teman-teman yang bisanya kan cuma lihat dari story Mas ya, story teman-teman kabarnya wong kita belum boleh ketemu, belum boleh. Itu akhirnya lihat di story itu mereka pada update status kok nikahnya udah ditunda, nikahnya diundur. Banyak yang ke KUA masih tutup dan lain-lain yang mereka sudah mempersiapkan dan lain-lain. Juga teman-teman saya yang di lingkungan saya ini banyak juga yang WO terus
dekorasi dan lain-lain yang berhubungan dengan nikah-nikah itu pada di-cancel semua, termasuk salah satunya Mas Dimas itu yang di dalam video klip di Noliane itu juga terdampak. Itu saya lihat status story WA-nya apa di KUA, aduh kudu golek dino meneh iki gitu, langsung saya pagi-pagi juga langsung kayak tergerak, aku tunggu lagu yang dari sudut pandang yang ini nih gitu, langsung coba kejar-kejar, alhamdulillah kok langsung dapat itu di Noliane, terus juga dibantu sama teman-teman dan disupport Bu In juga dari Disbudpar waktu itu dan juga pemerintah Kota Semarang, alhamdulillah bisa mewujudkan lagu tersebut dan bisa mewakili perasaan orang banyak, alhamdulillah. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Hendra. Nah, ngomong-ngomong masalah di Noliane ini, yang narasumber apa yang sudah hadir bersama kita ini Mas Iqbal. Mas Hendra, saya lanjut ke Mas Iqbal dulu. Ngomong-ngomong soal di Noliane, Mas Iqbal ini kan pengusaha soto kuliner. Apakah karena corona ini tutup? Saya boleh tahu sempat tutup nggak itu soto warungnya ini, sehingga harus saya berhenti total nggak jualan gitu? Apakah sampai se-ekstrim itu? Ataukah nanti tolong juga diceritakan kalau nggak se-ekstrim itu apa ada strategi yang Mas Iqbal lakukan untuk mengantisipasi situasi COVID-19 ini? Oke, sebelum dijawab, saya mau Mas Iqbal ini ya, Mas, kalau disuruh milih antara kerja kantoran sama jualan soto, pilih mana? Itu tolong nanti dijawab. Itu dua pertanyaan ya. Yang pertanyaan kedua, antara jualan soto sama kerja kantoran, pilih mana? Karena gini, Mas Iqbal ini dia nggak cuma lulus di sarjana kesehatan masyarakat, tapi dia juga sudah lulus dan dapat gelar masternya. Gitu. Saya nggak habis pikir gitu. Seorang master kesehatan ya, yang sudah susah payah belajar S2 gitu. Apa yang bikin dia punya pikiran saya harus bikin warung soto gitu, warung soto. Kenapa nggak fokus aja ke kegiatan kesehatan masyarakat, entah itu bikin teman-teman yang lain ya, bikin misalkan lembaga apa konsultan atau apa. Ini kenapa kamu bikin jualan soto? Dan akhirnya apa? Akhirnya dengan adanya corona ini pasti itu berdampak kan. Betul. Omset atau apa. Nah, tolong diceritakan Mas Iqbal, beliau ini adalah seorang master kesehatan, tapi dia punya kerjaan sampingan soto atau yang kerjaan sotonya utama, yang kerjaan kantornya yang sampingan. Ini tolong diklarifikasi. Jadi gitu ya Mas Iqbal ya, tolong diceritakan nih. Soal Mas Hendra bilang tadi kan sempat off itu, dia harus reschedule, tapi nggak tahu reschedule-nya kapan. Tapi semoga DP yang udah dikirim nggak ditarik kembali ya Mas Hendra ya. Oke. Jadi kalau Mas Iqbal sendiri gimana? Apakah sampai segitunya, sampai tutup gitu Mas? Monggo Mas Iqbal. Ya, terima kasih Mas Reza. Sebelumnya saya nyapa dulu Bu Iin, siang. Mas Hendra Kumbara, salam kenal. Iya, Mas Reza kita sudah kenal lama gitu Mas. Baik, tadi pertanyaan Mas Reza langsung agak banyak gitu ya. Jadi sebetulnya memang kalau secara pekerjaan ini saya masih aktif di Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Pekalongan, Mas Reza. Nah, kalau berbicara flashback dulu, saya itu mengawali untuk usaha soto itu sebetulnya tidak saya sendiri, artinya itu memang usaha yang dirintis kami, artinya saya dengan istri waktu itu. Nah, di sini saya juga akhirnya untuk yang usaha ini memang bisa dibilang sampingan yang akhirnya nanti menjadi pokok dari pekerjaannya istri seperti itu. Jadi yang menghandle di teknis di warungnya atau di lapangannya seperti itu ya istri yang handle. Nah, saya memang support untuk manajemen, untuk kaitannya ya kesehariannya dan lain sebagainya. Kalau berbicara tadi Mas Reza menanyakan terdampak nggak? Kalau ini warungnya posisinya ada di Kota Pekalongan, Bapak Ibu sekalian. Jadi mau mampir nanti bisa mampir Pekalongan, bisa mampirlah ke warung kami. Jadi ini memang juga terdampak seperti itu. Jadi waktu awal-awal ada pemberitaan masuk di wilayah Pekalongan pada khususnya,
kami langsung pada waktu itu kami juga stop terlebih dahulu. Itu kan kurang lebih beberapa saat sebelum puasa. Jadi kami stop sampai baru berani buka kembali itu di H+7 Lebaran. Atau istilahnya kalau di sini pas Syawalan seperti itu. Nah, ternyata memang dari semenjak itu memang berdampak dalam arti secara pengunjung atau pelanggan kami pun tidak seramai sebelumnya. Tapi kami tidak terlalu mempermasalahkan karena kami prioritasnya juga biar karyawan tidak dirumahkan, karena karyawan pun kalau kami rumahkan ya kami juga kasihan. Maksudnya salah satunya ada yang bergantung untuk penghasilannya ada melalui di warung kami seperti itu. Jadi bagaimana kami ya akhirnya bismillah tetap buka apapun kondisinya, kasih rame, alhamdulillah, kasih biasa, kasih ya itu alhamdulillah. Makanya di kami pun juga akhirnya ini sekalian nyambung Mas Reza di luar pertanyaan dikit. Jadi tidak harus datang ke warung langsung. Jadi kan mungkin seperti kota-kota besar di Semarang itu bisa diakses lewat GoFood seperti itu. Jadi pembeli pun juga bisa mengaksesnya tanpa harus datang ke warung langsung seperti itu. Kalaupun biasa masak juga kami siapkan ada bumbu sehingga bumbu siap saji. Jadi tidak perlu repot-repot misalkan ke warung beli secara online seperti itu, kita kirimkan nanti bisa dimasak sendiri. Artinya banyak beberapa alternatif pilihan sehingga untuk memfasilitasi pelanggan yang mungkin kalau mau datang ke warung masih agak takut, misalkan yaitu tadi dengan kondisi yang ada dan masih tingginya angka kasus COVID di lingkungan kami. Seperti itu Mas Reza. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Ya, ke Bu Iin lagi. Bu Iin masih ada ya? Masih ya? Halo Bu Iin. Ya Mas, masih oke. Ya. Bu Iin ini kan lagi ada di Semarang Zoo. Saya pengen tahu dong Bu, dekat situ ada tasnya Bu Iin. Bawa tas nggak tadi? Kira-kira saya penasaran gitu. Bu Iin orang yang mobilitasnya tinggi, mana-mana gitu. Ibu kira-kira di kenormalan baru ini barang-barang standar apa yang biasanya nggak Ibu bawa, tapi dalam masa-masa menuju kenormalan baru ini Ibu bawa terus gitu. Bisa ditunjukkan Bu bahwa apa? Jadi supaya kita nanti teman-teman semuanya bisa mencontoh gitu. Karena ya kita tahu sekarang tempat-tempat wisata dimanapun kota lain juga sekarang sudah mulai dibuka kembali. Kira-kira apa nih yang biasanya nggak Ibu bawa sekarang jadi sering dibawa terus? Aduh, sebetulnya ini lawan saya cowok-cowok semua ini, tapi kebetulan yang saya belum nyapa juga ini Mas Iqbal, Mas Hendra, dan juga Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung dengan kami di sini. Pertanyaannya tak pikir ini susah, ternyata malah isi tas sih. Ya ampun, Yeah. Mas Hendra. Itu justru lebih susah. Kira-kira barang apa yang nggak biasa dibawa sekarang dibawa terus gitu? Iya, karena kebetulan saya ada di tempat wisata, yang pasti masker itu pasti. Tapi karena saya pengen cantik di depan kamera, jadi nggak saya pakai. Ini Mas Reza, biasanya saya pakai. Ya. Terus ini ada pasti ya hand sanitizer. Saya takut kalau nggak ada tempat untuk cuci tangan, jadi saya bawa ke mana-mana. Tapi kalau di Batang ini tempat cuci tangan mudah untuk mengakses. Kemudian takut haus nih Mas, bawa minum juga. Minum ya bawa. Terus kadang-kadang kalau pas pakai masker, ini kan suka make up-nya suka luntur ya, suka bekas juga. Jadi bawa bedak juga ini di sini. Bawa bedak terus bawa laptop karena hari ini mau Zoom aja sih sama Mas Reza sama teman-teman semua. Oke, Bu Iin, terima kasih sudah berbagi isi tasnya. Jadi kita tahu, jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, ya kita nggak mungkin akan di rumah terus, kita harus keluar, apalagi sekarang tempat-tempat wisata sudah dibuka, kita harus
harus ya refreshing lah biar nggak stres di rumah terus. Dan tadi Bu In sudah kasih contoh bahwa kalau kita keluar rumah memang ya itulah barang yang dulunya mungkin nggak semua kita membawa itu sekarang harus wajib melekat selalu dibawa kemana-mana dan dipakai. Nah, Mas Hendra, mumpung ada Bu In nih, kemarin mungkin ada panitia yang ngasih Mas Hendra bahwa sebenarnya siang hari ini saya mau challenge Mas Hendra untuk melanjutkan lirik lagu Campur Sari begitu. Awalnya saya kepikiran kayak gitu, tapi setelah saya pikir-pikir kembali, daripada saya malu, gitu, daripada saya malu, nggak usah. Apalagi nanti Mas Hendra juga katanya mau nyanyi juga. Cuma tetap saya mau kasih challenge Mas Hendra. Ada Bu In yang akan menilai Semarang Zoo. Mas Hendra pasti sudah nggak asing lagi dengan Semarang Zoo ini. Coba Mas Hendra, tolong sebutkan 7 binatang yang ada di Semarang. Nanti biar Bu In yang menilai. Makasih Mas Reza. Kalau untuk Semarang Zoo, kebetulan saya juga malah sebelum buka malah sudah sempat ke sana, sudah muter-muter, sudah jalan-jalan juga sama teman-teman. Karena sama dari Bu In dan juga Mas Ade itu, Rene dolan gitu. Saya langsung ke sana pas lagi ada kegiatan itu. Sana terus kalau 7 hewan Mas ya. Iya, 7 saja. 7 saja enggak semuanya. Kalau semuanya insya Allah juga bisa loh. 7 aja Mas. 7 saja. Kemarin saya ke sana lihat macan. Macan. Kedua harimau. Singa. Mas? Oh, singa. Singa. Bedanya macan sama singa apa, Mas Indra? Macan itu yang loreng-loreng, Bu. Oke, ketiga Mas Indra. Ya, ketiga buaya. Wah, buaya wajib disebut Ya, ini, Mas. wajib disebut. Yang 4, Garangan enggak, Mas ya? Terus itu onta yang saya lihat. oh, unta. Unta ada. Onta. Terus gajah. Gajah. Gajah, terus monyet. Iya, Satu lagi? Satu lagi apa jenenge? Itu loh. Burung itu loh Mas, burung yang terbang di ini loh. Namanya apa? Burung yang di flamingo. Woi. Gimana Bu In? Bener ya Bu In? Iya. Oke. Keren Mas Indra. Iya, gini, karena Mas Hendra ini pas kemarin Semarang ikut lomba apa ya, kompetisi ya, mungkin semacam kompetisi yang mengadakan pemerintah pusat kayak begini ya. Jadi Mas Hendra ini pencipta apa? Pencipta ini ya, lagu officialnya dia begitu ya Mas ya. Soundtracknya. Ya, jadi saya mikirnya tadi Mas Hendra ini pasti sangat kenal dengan pariwisata. Oke, dan ternyata setelah saya tes Mas Hendra luar biasa sekali bisa menyebutkan 7 binatang yang ada di Semarang Zoo. Bapak Ibu teman-teman semuanya yang penasaran karena sebenarnya di Semarang Zoo masih banyak binatang lain. Monggo silahkan ke sana ya Bu In ya. Monggo silahkan ke sana dengan protokol kesehatan tentunya jangan dilupakan. Dan Mas Iqbal. Tadi satu pertanyaan saya belum dijawab Mas Iqbal. Yang mana Mas Reza? Kalau disuruh milih kerja kantoran apa jualan soto, pilih mana? Iya. Pilih mana? Pilih kerja kantoran sambil fotoan. Enggak, kalau suruh pilih salah satu. Kalau secara kebermanfaatannya itu lebih banyak jualan soto kalau saya. Wih. Minggu depan resign langsung. Habis ini di ACC bos gitu ya. Ngomong soto saya jadi lapar nih Mas Iqbal. Monggo Bu In. Fotonya khasnya Pekalongan Ibu. Soto tukul. Ya, baik. Terus kemudian Bu In, kembali lagi ke Bu In dulu. Mas Hendra, ini ada gitar nggak Mas di situ Mas? Pasti ada ya. Oke, sebentar disiapkan dulu Bu In. Beberapa mungkin 2 minggu, 3 minggu ini, kalau kita lihat di Sebutar Kota Semarang ini, bikin acara-acara ibaratnya gini, Bu. Ngetes ombak lagi, udah mulai ngetes ombak lagi. Contoh misalnya kemarin, kayaknya ada konser adaptasi. Mas Hendra juga ikut nyanyi di situ. Ya Mas ya, konser adaptasi. Terus kemudian
ini Semarang Zoo. Wah, Pak Wali Kota kemarin juga nge-vlog di sana sama Mas Irfan Hakim dan lain-lain. Nah, saya mau pengen Ibu bercerita, Bu Iin, apakah Kota Semarang ini benar-benar sudah siap gitu, membuka tempat pariwisatanya? Apakah ini memang sudah dipastikan aman? Terus kemudian bisa sedikit diberikan gambaran protokol kesehatan atau saran ke masyarakat yang mau ke sana berkunjung ke tempat wisata itu mereka harus persiapannya seperti apa? Makasih Mas Reza. Jadi memang sejak PKM yang jilid keempat ini ya, Peraturan Wali Kota nomor 40 tahun 2020, Bapak Wali Kota memberikan peluang untuk pembukaan kembali tempat hiburan dan tempat wisata serta diadakannya sejumlah kegiatan tentunya dengan terbatas. Pembukaan tempat hiburan, tempat pariwisata pun itu ada batasan-batasannya, ada protokol kesehatan dan ada persyaratan-persyaratan yang harus diajukan. Nah, sejak itulah kemudian kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menindaklanjuti mana-mana tempat wisata yang sudah siap, tempat hiburan yang sudah bisa beraktivitas kembali, kemudian juga event-event yang bisa diadakan dengan tentunya strategi yang berbeda. Kalau semula tempat wisata bagaimana pengunjung sebanyak-banyaknya, sekarang tidak. Penting kita harus bisa membangkitkan roda perekonomian. Seperti yang disampaikan Mas Iqbal tadi. Yang penting pekerja-pekerja atau masyarakat ini bisa bekerja kembali, beraktivitas kembali. Kita tidak memikirkan yang untungnya, tetapi yang penting nutup biaya operasional aja udah bagus gitu ya Mas Iqbal ya. Karena sebetulnya dalam posisi seperti ini sudah buka kembali ternyata juga masih harus tengah-tengah, masih harus berjuang sama Mas Iqbal. Hampir semua untuk sektor industri pariwisata seperti itu. Tetapi paling tidak kami bisa mengakomodir teman-teman yang bekerja ini untuk memulai aktivitasnya kembali. Setelah tutup di bulan Maret hampir 4 bulan, maka persoalannya sudah tidak lagi kesehatan saja, tetapi masalah ekonomi pun harus kita perhatikan. Lama-lama orang sakit bukan hanya karena COVID, Mas, tapi bisa karena kelaparan, bisa karena stres, dan lain sebagainya. Sehingga kami diamanatkan oleh Bapak Wali Kota untuk perlahan-lahan membuka kembali. Tetapi dengan sejumlah catatan, ini sulitnya. Sehingga buka terbatas, buka tapi harus aman. Aman ini karena kita tahu tempat wisata, event, dan sebagainya ini rawan posisinya. Kita tidak tahu orang yang datang memiliki potensi apa, mereka berasal dari mana, karena kita juga tidak bisa membatasi yang datang hanya KTP Semarang, misalnya seperti itu nggak bisa. Mas Indra sendiri KTP-nya kadang Semarang, kadang luar kota ya Mas ya. Atau orang ini habis bepergian kemana, kami nggak bisa membatasi. Sehingga kami harus melakukan perlindungan kepada para pengelola dan karyawan kami juga. Karyawan yang sektor industri pariwisata dan hiburan ini. Nah, selain itu kami juga harus menjaga agar pengunjung atau masyarakat yang menonton, masyarakat wisatawan ini juga tetap dalam kondisi sehat. Kami tidak ingin menciptakan klaster-klaster baru, sehingga meskipun kami buka, tetapi kami jaga pengunjungnya tetap aman dan nyaman. Harapan kami seperti itu. Tentunya butuh strategi-strategi khusus, misalkan konsepnya tidak konser yang dihadiri oleh sekian ratus orang atau sekian ribu orang lagi sudah tidak bisa. Tetapi sedikit tapi nyaman, sedikit tapi aman, boleh goyang tapi nggak boleh dempet-dempetan, ya. Boleh joget tapi hanya di tempat. Jadi ya yang penting segala kerinduan terhadap seni budaya itu terobati. Karena saya yakin masyarakat ini kepingin sehat dan juga satu lagi tidak hanya sehat, ingin bahagia. Ingin bahagia dan sehat ini tentunya harus imbang antara faktor kesehatan, ekonomi. Sehingga disinilah kami mencoba untuk menghidupkan. Kemudian dimulai dari pembukaan tempat-tempat hiburan, tempat-tempat wisata kita buka dengan jumlah yang terbatas, protokol ketat, protokol kesehatan yang ketat, tempat cuci tangan harus ada, pengecekan suhu tubuh, kemudian pengaturan jarak, jadi di dalam itu dibatasi juga jumlahnya, yang ternyata belum sampai dibatasi aja nggak sampai optimal ini. Kemudian mulailah ini ada musisi-musisi atau para anak-anak muda yang pelaku ekonomi kreatif untuk beraktivitas kembali.
tentunya dengan jumlah terbatas. Salah satunya konser yang kemarin diadakan oleh Mas Hendra Kumbara. Kami apresiasi sekali. Kemarin paparan kami cukup ketat sekali melakukan pembatasan-pembatasan sampai Mas Hendra itu berani untuk dilakukan tes swab ya Mas ya. Itu luar biasa. Tidak hanya Mas Hendra, tapi semua seniman yang terlibat di sana ikut dilakukan tes swab. Pengunjung atau para penonton ini membeli tiket dengan online dan dilakukan screening terlebih dahulu. Sehingga kami berharap pada saat itu aman semua, baik itu penyelenggara maupun penonton. Setelah itu pada saat pelaksanaan saya nungguin sampai jam batas PKM. Itu saya sempat deg-degan itu ya. Tapi ternyata tetap taati jamnya, sehingga matur nuwun Mas Hendra Kumbara dan teman-teman yang lain. Konser kemarin berjalan dengan lancar dan ini diikuti nanti malam itu ada konser lagi drive-in konsepnya, dan untuk masyarakat yang ingin melakukan aktivitas berlibur, aktivitas seni budaya, monggo lakukan dengan cara-cara yang baru, strategi-strategi yang baru. Jadi kalau dari Kementerian Pariwisata mengatakan menggunakan adaptasi kebiasaan baru. Jadi kita melakukan kebiasaan-kebiasaan baru, tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan, dan yang penting bahagia. Itu saja Mas Reza. Oh iya. Ke Mas Hendra udah siap ini ya? Ada gitar Mas? Karena kalau ada Mas Hendra harus ada gitar itu udah identik, nggak bisa dipisahkan. Sama topinya. Mas tuh topinya ini juga ada di merchandise. Ada wayahe di merchandise album. Wih. Nanti sekalian di ini Mas, kalau siapa tahu ada yang mau beli. Siap. Ke Mas Iqbal dulu. Gimana Mas Reza? Iya. Mas, di Soto Tukul sendiri, sekarang setelah kenormalan baru ini, apalagi di Pekalongan, kalau situasi di sana lebih ini ya, kalau nggak salah loh ya, lebih adem ya dibandingkan Semarang yang kemarin sempat sangat memerah. Iya. Nah, gimana Mas kalau di sana, apakah sudah mulai menunjukkan ke arah normal seperti dulu sebelum ada COVID, atau masih sepi seperti tadi disampaikan Bu Iin, meskipun Bu Iin sebenarnya sekarang sudah membuka tempat wisata pun ternyata jumlah kunjungan juga belum sebanyak yang diperkirakan. Kalau di tempat Soto Tukul gimana Mas? Ya, jadi kalau secara mayoritas usaha yang ada di Pekalongan, kalau Pekalongan selain Soto Tukul dalam arti di sini usaha yang lain kan konveksi ya, jadi batik terutama itu juga begitu terasa. Artinya dengan kenormalan baru pun itu juga belum seramai sebelum adanya COVID seperti itu. Artinya dengan kenormalan baru sekalipun juga pergerakannya tadi kata Bu Iin masih terengah-engah gitu, masih harus rekoso dulu. Jadi memang kondisinya memang belum stabil, sehingga kaitannya kuliner, kaitannya busana ataupun usaha lainnya memang merata, memang masih belum senormal sebelumnya gitu Mas Reza. Jadi masih harus memang tadi yang penting usahanya masih nutup untuk operasional itu sudah alhamdulillah, sehingga tidak perlu adanya ditutup dulu. Oke. Sempat merugi nggak sih Mas? Rugi banget ya? Ya sempat ada kerugian pastilah. Artinya kan kita biasa katakanlah kalau dunia kuliner, apalagi di saya kan kaitannya dengan stok daging dan lain sebagainya, kita harus stoknya agak banyak, tapi ternyata peminatnya berkurang dan itu tidak bisa bertahan lama. Artinya ya sudah, kita bagi-bagikan saja seperti itu. Oh, mulia sekali. Dibandingkan harus disimpan kemudian tidak bagus kualitasnya. Ya, nah terus sekarang gini, Mas, sekarang itu ada tips dari teman saya, ya dia juga pengusaha kuliner. Katanya kalau orang yang usaha kuliner itu pengen dagangannya laku, ditambahkan dengan kata-kata anti corona, misalkan nih, jamu anti corona, teh anti corona, sampai Mas bakwan, tahu bakwan ya? Ada jualan, teman saya jualan bakwan itu, bakwan anti corona. Laris, Mas. Iya, enggak, saya tanya, kenapa kok bakwannya bisa anti corona? Dikasih ini rajangan kecil-kecil jahat, Mas. Nah, enggak, saya apakah
konsep ini juga dipakai di Soto Tukul? Mungkin Mas Iqbal kan juga Kesmas Kesehatan Masyarakat ya, jadi tahu leluhur kita gitu. Apakah ia memang ditambahkan dalam racikan sotonya serbuk-serbuk jahe merah atau menjual minuman khusus apa tehnya dikasih apa gitu? Iya. Itu juga nggak? Jadi kami ini kan bumbunya memang buatan sendiri ya, artinya racikan sendiri. Jadi memang di dalam bumbunya itu sudah ada jahenya, ada serainya, kemudian ada bawang putih, bawang merah yang itu apa namanya untuk antioksidan dan lain sebagainya, kunir dan lain sebagainya. Itu sebetulnya kan bahan-bahannya alami aja, sehingga kalau diseduh dengan kuah kaldu pun sebetulnya itu juga ya menghangatkan badan, kemudian dari apa namanya meminimalisir penggunaan minyak seperti itu. Jadi sebetulnya memang kita tidak pakai kata-kata itu sih. Mungkin kalau ini bisa dicoba nanti. Iya, Soto Tukul Pekalongan, soto sehat anti corona. Nah, itu kan kayak orang lebih akan wah, bisa rutin gitu loh. Misalkan ya gitu Mas, dikasih tambahan itu karena memang kenyataannya teman-teman kita yang pengusaha kuliner itu pakai kata tambahan itu aja itu sudah menjual sekali gitu. Berefek ya. Berefek, itu sangat berefek. Mungkin nanti di MMT depan warungnya kasih itu gitu loh. Oke, siap-siap Mas, kasih Mas Reza. Dicoba nanti. Oke. Juga mau dong Mas Reza. Iya, Bu In. Aku mau gendong harimau anti corona. Wah. Aman corona dicakar, aduh. Oh, ada siapa namanya Bu In kalau nggak salah Vivi sama Kofi. Ya, dua harimau benggala yang baru lahir, Kofi sama Vivit. Kofi sama Vivit itu dua harimau anti corona. Oh iya. Kofi sama Vivit. Oke. Nggak kerasa kita sudah mau sekitar 50-60 menit obrolan kita ini. Nah, sepertinya Mas Hendra Kumbara sudah siap-siapin gitar juga. Kita pengen dengar Mas Hendra, suaranya Mas Hendra ya. Dan gini, tadi Pak Ketua menjelaskan bahwa memang obrolan ini berdekatan dengan peringatan Hari Anak yang sudah lalu kemarin tanggal 23 itu. Anak-anak di Indonesia, khususnya di Kota Semarang pun merasakan hal yang sama, kebosanan, Mas. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kebosanan di rumah dengan rutinitas semua dikerjakan di rumah demi keamanan mereka. Nah, siapa tahu nih Mas Hendra nih, kepikiran nggak Mas untuk menciptakan lagu anak-anak gitu Mas? Kepikiran nggak menciptakan lagu anak-anak yang bertemanya anak-anak? Tapi bukan anak-anak yang patah hati juga Mas, maksudnya kan, karena Mas Hendra kan spesialisasinya yang begitu, lagu-lagu ambiar. Apa kepikiran nggak Mas untuk menciptakan lagu anak-anak? Ya, sebenarnya lagu-lagu anak-anak beberapa saya sudah bikin juga Mas. Sudah bikin juga, ada di channel Salah Production beberapa. Terus juga nggak melulu saya bikin lagu ambiar Mas. Sebenarnya juga banyak lagu-lagu karya, banyak lagu-lagu yang bertema yang lain-lain itu. Tapi memang pasarnya itu masih senang mendengarkan yang ambiar-ambiar. Berarti Mas Reza ini termasuk salah seorang yang ambiar gitu mungkin ya. Seperti itu. Ya, kalau lagu anak-anak sudah beberapa buat dan memang rencana ke depan ini mau bikin album anak-anak Mas. Kalau dikasih kesempatan gitu. Kemarin sudah sempat gejering-gejering juga bikin beberapa lagu, terus kontak-kontak teman-teman yang punya anak-anak yang sudah agak mulai bisa punya anak. Oh ya, siap-siap. Oke Mas Reza. Mungkin juga Bapak Ibu di sini yang punya anak-anak nanti boleh nanti kita bisa berkolaborasi lah seperti itu. Oke. Mas nanti berarti selain lagu ambiar di sesi boleh dikasih cuplikan lagu anaknya tadi ya Mas ya? Bisa nggak? Bisa, boleh. Boleh ya. Terus yang sekarang mau dimainkan dulu apa ini Mas? Apa enaknya yang apa Mas? Mas Reza mau? Masih dalam rangka promo Yowis? Iya, boleh. Oh, boleh ya? Ya. Oke, siap. Monggo Mas Hendra Kumbara. Ya, mungkin Bapak Ibu yang
belum mendengarkan bisa melihat di channel YouTube Salala Production, judul lagunya Ya Wis. Ya wis ben dadi kenangan. Ya wis mong ning angan-angan. Tresno sing tak kadang mong mandek ning tengah dalan. Aku kowe wis ora sejalan. Ya wis ben dadi cerita. Ya wis mong sak kedhep mata. Janji murah ori jebule mong kawe siji jare tulus jebule mong ngapus aku wis teles kepes wis nganti kalis. Aku kangen ning mong tak pendam nangis merga janjimu sing lamis. Apa meneh sing mbok goleki rumangsaku kabeh wis tak turuti. Tangiku mung kanggo kowe senajan saonone sing penting perjuangane. Apa mergo wong ora duwe kowe nganti tega ninggalake. Senajan hatiku wes hancur mumur, tetep kudu bersyukur kabeh wes ana sing aduh. Senajan hatiku wes hancur mumur, tetep kudu bersyukur kabeh wes ana sing aduh. Terima kasih, matur nuwun. Baik, terima kasih Mas Hendra, Mas Iqbal, Bu Iin, dan Bapak Ibu teman-teman semuanya yang masih join bareng kita. Silakan, jadi semuanya bisa bergabung dan mengajukan pertanyaan. Langsung aja angkat tangannya. Nanti akan kita buka, kita persilahkan untuk bertanya ke 3 narasumber kita yang sudah bersama kurang lebih sekitar 60 menit ini ya. Jadi nanti langsung aja tunjuk tangan siapa yang mau nanya langsung. Jadi nggak dibacakan sama moderator. Jadi akan dikasih kesempatan langsung untuk ngomong sama ketiga pembicara ini. Dan ke Mas Hendra. Ya. Untuk konser drive-in ya Mas ya, nanti malam ya? Ya, tapi saya enggak ikut ya? Oh, kalau gitu saya ke Bu Iin. Kalau gitu saya ke Bu Iin. Bu Iin, kenapa yang dipilih adalah konser drive-in? Karena sempat di Instagram itu, kalau nggak salah dulu ada yang komen usul nih Bu Iin, dulu ada yang mengusulkan sinema, layar tancap. Nah, kenapa dipilih konser drive-in dulu yang muncul? Apakah besok juga akan ada sinema tadi sesuai request-nya teman-teman yang di sosial media ini? Kenapa Ibu pilih yang konser drive-in? Dan boleh diceritakan Bu itu kemarin karena saya memang belum banyak akses infonya. Drive-in ini apakah nanti bisa diceritakan protokolnya Ibu, satu mobil maksimum berapa, terus kemudian apakah mobilnya antara mobil satu dengan mobil yang lainnya juga bisa harus berjarak gitu, terus dan lain-lainnya. Monggo Ibu, karena ini banyak yang penasaran, ini saya tanyain dong itu ya drive-in-nya konsernya kayak gimana gambarannya. Silahkan Bu.
Ya, Mas Reza dan juga buat semua aja yang penasaran. Jadi Semarang ini bakal memulai nih konser drive-in yang pertama kalinya. Sehingga monggo kita menjadi bagian dari aktivitas konser dengan cara baru, adaptasi kebiasaan baru. Konser drive-in ini tentu saja konsepnya sudah dirancang oleh penyelenggara sesuai dengan protokol kesehatan. Mulai dari kita pembelian tiketnya, nanti akan dilihat jenis mobilnya, kemudian juga penumpangnya. Penumpangnya maksimal adalah 4 orang. Harapannya 4 orang ini tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian pada saat pembelian itu nanti kemudian datang pada saat acara, pintu dibuka itu 1 jam sebelumnya, mereka juga nanti harus menunjukkan KTP, kemudian mobil nanti akan disemprot desinfektan mobilnya, sehingga diharapkan clear. Kemudian nanti masuk ke dalam area, kebetulan ini lokasinya di area PRPP yang cukup luas juga, bisa menampung dibatasi pada saat konser besok, nanti malam ini 250 mobil. 205 mobil sudah ada tempatnya, jadi alokasinya per kotak-kotak itu sudah dijelaskan. Jadi ada kotak-kotaknya, meskipun kita di dalam mobil, mobilnya pun tetap jaga jarak. Nah, sebetulnya tidak pengaruh juga, tapi mobilnya pun tetap sudah diatur dengan jarak 1 meter antara satu dengan yang lainnya. Ada kotaknya dan ada jarak 1 meter. Kemudian menontonnya juga dari atas mobil, sehingga tidak diperkenankan turun kecuali ada dari dalam mobil ya Ibu In ya, mohon maaf. Dari dalam mobil, nanti tersambung juga ke dalam audio yang ada di mobil, sama juga dengan stasiun radio. Nah, kemudian apakah boleh turun? Boleh, hanya untuk keperluan tertentu, misalnya mau ke toilet atau ada hal-hal yang dirasakan kurang nyaman, itu bisa, tapi dengan menyampaikan pada panitia terlebih dahulu. Jadi nanti juga dari pihak panitia pun akan melakukan pengecekan mulai dari pintu masuk. Pintu masuk datang, kemudian mobil juga akan ditata sehingga ada pengaturan antara mobil jaraknya, kemudian juga jenis mobilnya. Karena jenis mobil yang tinggi tentunya tidak akan berada di depan, nanti akan mengganggu. Meskipun sudah ada leveling ya, sudah ada leveling untuk pastinya. Kemudian audio juga diperhatikan dengan sedemikian rupa sehingga harapannya nanti baik yang kacanya dibuka maupun ditutup itu dapat mendengarkan dengan baik juga. Dan mudah-mudahan sih nanti malam kita akan bersama-sama menjadi saksi bahwa Kota Semarang akan memulai konser dengan konsep atau adaptasi kebiasaan baru, salah satunya dengan drive-in. Jadi kalau kemarin Mas Hendra Kumbara sudah memulai dengan konser adaptasi dengan terbatas jumlahnya, goyang di tempat sedikit-sedikit, protokol kesehatan terjaga, kita sekarang nanti malam akan mencoba dengan cara yang berbeda. Dan kenapa drive-in nonton konser, bukan sinema gitu ya Mas Reza tadi? Yeah. Kita pengen juga ada sinema yang seperti itu, dan ini juga sudah ditangkap oleh salah satu pelaku ekonomi kreatif yang sudah mengajukan konsepnya. Tentunya kami harus melakukan kajian terlebih dahulu, baik dari sisi keamanannya, kemudian kenyamanannya, maupun dari sisi protokol kesehatan. Saat ini sedang dalam proses pengkajian, mudah-mudahan ini nanti bisa segera terrealisasi. Gitu, Mas. Oke. Iya, jadi malam itu ya. Kalian aja kayaknya saya harus pamit dulu, Reza. Karena sudah ada agenda berikutnya, kan nanti bisa disampaikan secara WA saya 24 jam Mas Reza. Jadi WA saya 24 pernah mati itu nyalanya. Tapi kalau responnya ya jam-jam tertentu. Yes, saya kira itu saja dari kami. Terima kasih atas undangannya. Sukses buat Tersami dan juga salam untuk teman-teman semua. Tetap kreatif dan juga. Iya, terima kasih Bu In. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Semangat sehat. Terima kasih Bu In. Iya, tadi Bu cerita kalau nanti malam itu yang nonton konser di dalam mobil. Jadi yang goyang bukan orangnya tapi mobilnya. Mobil goyang. Iya, karena apa namanya, ya semua orang kan nontonnya di situ, di dalam mobil. Itu aja kalau misalkan duduknya enggak, tadi mobilnya benar, tadi Bu In sudah menjelaskan, ternyata memang mobil didata, mobil tinggi. Tadi saya ngebayangin aja yang misalkan yang depan itu naiknya mobil apa, terus yang di belakangnya jadi keributan. Ternyata sudah diantisipasi oleh panitia,
apresiasi untuk Kota Semarang yang berinovasi membuat event yang sekreatif itu dan tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Keren lah pokoknya. Dan Mas Iqbal, sempat nggak Mas kemarin terpikirkan gitu, meskipun tadi sudah dijelaskan sama Mas Iqbal, Soto Tukul tetap buka, Ya. entah itu ada pembeli atau enggak selama pandemi ini. Tapi pernah nggak terbesit untuk benar-benar tutup, bukanya adalah nanti setelah? Karena itu tadi jawaban yang pertama itu saya anggap adalah jawaban yang mulia sekali ya, karena memperhatikan atau takut kalau pegawainya pada nganggur. Tapi secara dari hitung-hitungan bisnis gitu, Mas Iqbal pernah nggak terpikirkan untuk tutup gitu? Ya bukan tutup permanen ya, tapi untuk istirahat dulu. Dan dengan waktu yang tidak bisa ditentukan pernah itu. Jadi sempat di titik apa istirahat dulu aja ya, kondisi keuangannya, neraca keuangannya kok kayaknya menurun terus ini ya pernah. Tapi ya itu artinya ada kembali ke jawaban pertama tadi, akhirnya ya bismillah lah, dicoba lagi gitu. Kalau pernah kepikirannya pasti pernah. Mending istirahat dulu untuk menormalkan semuanya baru mau buka lagi. Tapi dengan ketidakpastian ini selesainya kapan, artinya kembali betul-betul normal lagi itu kapan, kan kita tidak tahu. Kalau misalkan istirahat terus ya itu tadi banyak yang harus dikorbankan, mending akhirnya ya udah bismillah, yaitu akhirnya stoknya mungkin tidak sebanyak biasanya. Misalkan porsinya tadinya berapa, kita mungkin separuhnya waktu itu awal-awal bukanya. Jadi tidak terlalu bahan bakunya tidak terlalu banyak yang terbuang lah, bahasanya seperti itu. Saya penasaran, jangan-jangan ambil untungnya jualan soto ini memang sudah tinggi dari awal, jadi udah saving keuntungannya sudah banyak di awal, jadi ada COVID enteng lah gitu ibaratnya bisa dibilang. Ya, sebenarnya saya penasaran juga itu omsetnya ini ya luar biasa ya kalau jualan soto ya. Iya. Ya kalau ya alhamdulillah lah pokoknya bisa disisihin. Intinya gini Mas Reza, jadi ketika misalkan ya itu butuh satu inovasi tersendiri sih sebetulnya. Jadi ketika pas ya tadi yang saya bilang awalnya konvensional dalam arti ya buka warung jualannya hanya di situ, tapi kita melihat pasar biar masyarakat atau pelanggan itu, konsumen itu nggak perlu ke warung tapi mereka tetap bisa menikmati soto kita. Itu akhirnya kita pernah jualan bumbu yang siap saji seperti itu, jadi mereka juga bisa masak sendiri di rumahnya dengan mungkin budgeting, akhirnya satu kemasan bumbu akhirnya bisa untuk keluarga besar, katakanlah satu keluarga ada 5 orang, 7 orang itu masih bisa, artinya dengan hemat, misalkan tidak perlu pakai daging sapi, itu bisa pakai daging ayam yang justru harganya lebih terjangkau, misalkan seperti itu. Jadi ada inovasi-inovasi seperti itu Mas Reza. Jadi kalau dibilang omsetnya ya tinggi, ya alhamdulillah pokoknya bisa buat nyisihin lah, bisa buat beli kuota Zoom kayak gini gitu Mas Reza. Oke, dan kemudian Mas Iqbal nih, ada satu lagi sebenarnya dari kemarin pertanyaannya. SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Dan saya yakin yang ikut sesi webinar ini mungkin sebagian ada SKM, sebagian juga enggak SKM. Di perkuliahan memang kita diajarkan ada mata kuliah kewirausahaan. Betul. Pas zaman saya ada, nggak tahu kalau sekarang masih ada atau enggak. Nah, di kuliah itu kita di usaha atau di mana kita dituntut jadi lulusan SKM yang kreatif, gitu, membaca peluang dan pasar dan lain sebagainya. Yang saya ingin tanyakan itu sebetulnya motivasi besarnya apa, Mas Iqbal? Apakah memang bisnis seorang SKM berbisnis ini adalah memang cita-cita dari awal, ataukah ini yang mengalir saja, kebetulan sekarang memang timingnya kemarin sudah berkeluarga, istri mensupport, keluarga besar mensupport, akhirnya terus ada bisnis ini. Supaya gini Mas Iqbal, ini bisa menginspirasi teman-teman
yang SKM ataupun yang nggak SKM yang sekarang ikut join kita di Zoom ini, bagaimana kita menjadi orang-orang yang istilahnya nggak cuma bertumbuh pada satu, katanya kan pintu rezeki itu jumlahnya ada banyak tuh Mas. Iya, betul. Masuk di satu pintu, masih ada pintu yang lain. Nah, kira-kira motivasi yang mendorong Mas Iqbal untuk menjadi seorang SKM juga berwirausaha ini apa? Iya. Tadi sebetulnya sudah disampaikan Mas Reza. Jadi sebetulnya mengalir, bukan yang basically ketika lulus SKM langsung ingin usaha. Dulu malah mungkin kebanyakan yaitu berorientasinya pegawai atau kerja di kantoran atau seperti apa. Itu normal seperti itu. Tapi berjalannya waktu memang berkeluarga, kemudian basically keluarganya istri itu yaitu usaha. Jadi memang ceritanya dulu itu dari keluarga istri sudah memulai usaha warung itu. Sempat berhenti karena punya kesibukan yang lain, dan akhirnya untuk melestarikan resep yang sudah turun-temurun dari Bapak Merpreti waktu itu. Jadi ya akhirnya kita uji cobakan lagi, kita rintis lagi, akhirnya alhamdulillah kita bisa mulai di 2019 awal kalau nggak salah, atau ya 2019 awal kita bismillah buka warung itu. Jadi memang mengalir saja Mas Reza. Dan kaitannya dengan SKM memang tentu konsep-konsep SKM tetap kita bisa salurkan di usaha kita, apapun usahanya sebetulnya. Misalkan yang konsep kayak di kuliner berarti bagaimana kita menjaga kebersihan di suasana di warungnya, kemudian kita siapkan katakanlah untuk cuci tangan dengan sabunnya, kemudian dan lain sebagainya. Artinya konsep-konsep itu secara nggak langsung kita juga bisa mengaplikasikan ilmu SKM kita, preventif dan promotifnya seperti itu tetap ada. Kalau mau dinilai nilai gizinya ya jangan waktu kulinernya, karena tetap ada gorengan, tetap ada sate telur puyuh, itu tetap ada. Tapi kalau untuk basically PHBS tetap kita artinya kita siapkan di warung seperti itu. Jadi usaha jalan, ilmu yang kita dapat bisa kita terapkan dan iya betul. Jadi bisa dilakukan sama customer juga waktu ke warung. Oke, ya. Jadi itulah nilai lebihnya kalau yang punya warung adalah orang sarjana kesehatan masyarakat. Jadi aspek dari kebersihan dan semuanya ini terjaga, artinya itu aman. Jadi Insya Allah. Ya, jadi adanya COVID ini juga pasti sudah dihitung supaya tetap bisa aman dan nyaman untuk semuanya pengunjung, gitu kan ya. Betul. Oke, mantap Mas Iqbal. Nah, ini Mas Hendra lagi. Mas Hendra, ya. Mulai, nah ini sebenarnya pengen saya tanyakan di awal tadi sempat lupa. Mulai menyanyi itu sebenarnya dari kapan, Mas? Kalau mulai menyanyi sendiri dari kecil, Mas. Menyanyi biasa di kamar mandi, di kamar itu. Tapi kalau main serius sih, kalau saya basicnya kan malah orang di belakang, Mas. Senang bikin-bikin lagu, produksi sendiri gitu. Terus paling manggung juga gitar gitu-gitu. Kalau memang manggung nyanyi itu ya baru setelah Dalan Liyane itu naik gitu. Oh, setelah Dalan Liyane naik itu ya. Dan saya juga nggak menyangka Mas Dalan Liyane bisa sampai segitu, sehingga akhirnya saya harus menyesuaikan jadi orang di depan yang nyanyi, mengajak penonton dan lain-lain itu juga masih belajar sampai sekarang. Bahkan beberapa kali masih sempat grogi, Mas. Tetap, Mas. Apalagi kemarin selama pandemi itu hampir 5 bulan nggak ada manggung itu. Kemarin pas di konser adaptasi itu tanganku terus kebes, Mas, ini, Mas. Sampai LO-nya itu, Mas santai gitu. Oh, ya, seperti terus kebesnya itu karena grogi apa keseringan cuci tangan, Mas? Terus kebes netes Allah, Mas. Oh. Oke. Karena grogi seperti itu. Kalau nggak salah ada Bianca juga waktu itu ya? Ya, ada Bianca Sakila. Nah, itu tambah bikin grogi ya, Mas? Ya, oke. Terus gini Mas Hendra Kumbara. Mas Hendra itu seorang musisi. Sekarang Mas Hendra nggak cuma seorang musisi, tapi seorang influencer juga. Banyak loh Mas, sekarang anak-anak milenial, anak-anak muda itu yang mengidolakan. Wah, influenceku atau ini idolaku nih. Sopo, Hendra Kumbara luar biasa. Singkatan HK itu pasti Mas, yang pokoknya sesuatu yang singkatannya HK itu akan besar.
kontraktor besar tuh singkatannya HK juga. Rumah makan ada HK itu juga terkenal. Pokoknya segala sesuatu yang HK itu, makanya kemarin, wih, Hendra Kumbara hoki karena kalau ingat HK. Tapi menurut saya nggak perlu besar, nggak perlu terkenal, Mas. Yang penting rezeki lancar. Kedua ya Mas. Gini, karena Mas Hendra ini adalah seorang influencer, seorang idola. Apa yang keluar dari Mas Hendra itu pasti akan didengar oleh teman-teman banyak fansnya. Gitu. Nah, saya ingin tahu juga apa selama pandemi ini Mas Hendra juga berkegiatan atau sempat nggak Mas ada ngomong atau menyampaikan sesuatu ke teman-teman handmade ya namanya ya? Iya. Handmade itu ya, handmade itu fans clubnya Mas Hendra ya. Apa ada kegiatan yang istilahnya ataukah itu penyuluhan tentang COVID ataukah apa yang dikerjakan bareng teman-teman handmade itu selama pandemi kemarin? Kalau untuk sama teman-teman handmade, baru rencana itu kayak mau bikin apa yang kita bisa kerjakan bersama. Soalnya kalau mungkin ini semua orang ini terkena imbasnya yang akhirnya harus di rumah gitu. Terus kalau untuk teman-teman handmade sendiri baru rencana, tapi kalau untuk teman-teman di tim kita di Shalala Production ini kita sudah beberapa harus memecahkan hal ini. Mungkin dari awal kemarin, di awal itu sebelum orang-orang ada kayak online gini, saya dan teman-teman sudah bikin genjeringan yang omah wae itu di awal-awal Maret. Waktu pertama kali Corona harus 14 hari itu saya sudah bikin genjeringan yang omah wae. Terus kemarin juga sempat rilis lagu Dino Liane salah satunya. Terus album-album yang dulu sempat saya mau bikin album yang tersendat karena mungkin manggung ke sana sini dan nggak jadi, akhirnya kemarin malah akhirnya jadi 9 lagu. Itu mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang belum dengar bisa dicek, agak berbeda genrenya. Yang pertama itu kalau yang dalam liane mungkin dangdut, kalau yang ini lebih ke akustik Jawa. Itu terus juga kemarin ini ke depan mau bikin video klipnya ini satu persatu seperti itu. Mungkin kita bisa melibatkan teman-teman handmade, rencananya seperti itu. Ya, kalau nggak salah ada penggalangan donasi itu kalau untuk lagu Dino Liane itu kita rilis, terus kita di bawahnya itu untuk penggalangan donasi masuk ke rekening, nanti kita salurkan melalui Disbudpar nanti untuk pembuatan tempat cuci tangan portable di titik-titik keramaian Kota Semarang. Oke, luar biasa. Jadi Mas Hendra juga sudah ini ya, aksinya sudah luar biasa juga untuk mensupport pemerintah, memberikan manfaat untuk masyarakat. Ya, saya sempat sih itu ingat ya, saya ingat kayaknya saya baca itu waktu lagu itu muncul ada penggalangan ini ya, donasi untuk yang akan dimanfaatkan untuk pembuatan ini ya, tangan portable itu. Ya luar biasa sekali. Nah, terus Mas gini, kalau di teman-teman musisi yang Mas Hendra kenal gitu, kan gini Mas, orang itu kadang susah gampang untuk dia ikut protokol kesehatan. Kadang keluar harus pakai masker atau ngobrol harus berjarak. Kalau situasi di lingkungan musisi sendiri yang Mas Hendra kenal gimana? Mereka apakah ya sama seperti rata-rata orang kebanyakan yang masih ada 1-2 yang istilahnya beda sendirilah, nggak mau atau bahkan nggak percaya corona atau gimana Mas? Kalau di musisi sendiri gimana situasinya? Kalau saya sendiri ya benar yang dikatakan Mas Reza, kalau saya kemana-mana pasti juga bawa ini Mas, bawa masker sama hand sanitizer pasti di mana-mana, karena ya percaya nggak percaya ini sudah anjuran pemerintah ya, kita harus melaksanakan, karena saya mengikuti itu ya yang paling baik gitu, nek cari wong Jawa kan seperti itu Mas, mengikuti pemerintah seperti itu. Terus kalau di lingkungan musik sendiri kita ya mengikuti anjuran Mas, beberapa memang mengikuti anjuran. Akhirnya kita juga bertemunya orang-orang itu saja yang dulu mungkin sering ke sana, sering ke sini gitu, kita lebih banyak produktivitas di dalam yang melibatkan ya orang-orang itu aja, mungkin 4-5 orang seperti itu yang menyikapi gimana caranya keluar juga manggung-manggung nggak ada kan, ya kita menyikapi di dalam rumah apapun produktivitasnya. Mas Hendra masih bisa dengar suara saya Mas? Masih Mas. Putus-putus.
Siap. Masih ya? Oke. Oke. Seperti itu. Mas Iqbal masih bisa dengar suara saya, Mas Iqbal? Masih Mas, masih. Sorry, soalnya tadi ada notice internetnya nggak stabil. Tapi masih bisa ya, masih bisa dengar ya. Aman. Halo? Pada Mas Reza nggak stabil kayaknya. Gimana? Dengar nggak? Masih bisa Bisa sambung. bisa Ya, nyambung. masih, Bisa ya? Masih. Mas Iqbal bisa, Mas? Masih. Halo? Halo, masih. Di Mas tempatku Reza. ini ya, berarti nggak stabil ya? Iya. Halo? Halo Mas Iqbal, aman? Halo Mas Hendra, masih aman Siap, kedengar. oke. Pada Mas Reza berarti. Iya, punya Mas Reza. Oke. Baik, kalau masih bisa dengar, sekarang saya mau ingetin lagi buat teman-teman semuanya, Bapak Ibu, yang mau bertanya ke Mas Hendra, Mas Iqbal, dan juga Bu Iin, nanti bisa kita catat dulu. Pertanyaan nanti kita bisa kasih ke Bu Iin. Yang di sini masih bergabung ada Mas Hendra, Mas Iqbal, silahkan yang mau bertanya ke dua orang ini. Karena Oh, ada pertanyaan. Di share screen dari host kayaknya Mas Reza. ya, gimana nih? Oh ini. Oh ini pertanyaan saya langsung baca aja atau? Ya, saya langsung jawab. Langsung saya baca aja ya berarti ya. Ya. Oke, ini buat Mas Iqbal. Bagi resepnya, oke, dari Retno Widya, pertanyaan buat Mas Iqbal, bagi resep usaha kuliner bisa tetap eksis selama corona, apakah ada tips-tips khusus tertentu gitu nggak Mas Iqbal? Langsung jawab Mas Reza atau gimana? Iya, langsung dijawab. Ya, resep usaha kuliner khususnya tetap berinovasi saja, mengikuti dengan kenormalan baru seperti itu. Jadi pintar-pintar mencari celah apa yang bisa kita lakukan untuk sebuah inovasi seperti itu. Jadi dulu waktu awal-awal masih mau buka setelah pasca corona, di warung kami pun sebetulnya tadi Mas Reza sempat singgung kasih embel anti corona seperti itu. Kita mau bikin satu minuman kayak empon-empon seperti itu, tapi keterbatasan waktu itu kan empon-empon sedang naik daun lah. Harganya akhirnya harga yang cukup mahal, akhirnya kita untuk produksi pun yang nantinya kita akan jual agak cukup mahal sehingga kita tidak jadi mengeluarkan menu tersebut. Tadinya kita sudah mau mencoba ada menu minuman anti corona yang berisi dengan isinya empon-empon, ada jahe, ada serai, ada dan lain sebagainya yang untuk meningkatkan imunitas tubuh seperti itu. Jadi kuncinya memang berinovasi saja. Jadi cari celah bagaimana kita bisa berinovasi dari apa yang kita usahakan. Tadi yang seperti saya bilang, misalkan bisa bermitra dengan platform seperti Gojek, Grab ataupun yang ada di sekitar kita, kerjasama saja, pasarkan lewat situ. Misalkan bisa dijual di toko online pun, misalkan apa yang bisa kita jual apapun yang bisa kita jual seperti itu. Jadi berinovasi dengan apa yang ada. Dari kami pun juga tidak selalu hanya soto bumbu saja, tapi kita juga ada bawang goreng juga ada kayak gitu. Jadi kita inovasi saja Mas Reza, kuncinya berinovasi. Oke. Iya. Oke Mas Hendra, ini kayaknya bentar lagi juga ini Mas, mau pamit juga Mas. Ada Mas. Hah? Gimana? Aman. Oh aman ya? Aman. Oke, terima kasih Mas Iqbal jawaban pertanyaan tadi. Memang intinya kita harus berinovasi, jangan menyerah. Meskipun yang namanya usaha itu pasti selalu ada tantangannya. Betul. Iya. Terus Mas Hendra, tadi saya sempat nggak percaya waktu Mas Hendra bilang menciptakan lagu anak-anak. Ya. Ya, karena mungkin saya orang-orang
kelompok yang ambiar gitu, jadi mengakses lagu-lagunya yang ambiar-ambiar semua. Saya nggak menyangka seorang Hendra Kumbara menciptakan lagu anak-anak gitu. Anak yang dimaksud ini anak-anak yang ditolak cinta apa tetap seputar itu apa? Penasaran. Oke. Sebelum dinyanyikan, sebelum cuplikan lagunya dinyanyikan, gimana seorang Hendra Kumbara kok bisa kepikiran saya bikin lagu anak-anak gitu? Karena emang sebenarnya kalau saya bermusik, bikin lagu itu lebih bebas sih Mas. Lebih bebas. Saya dari 2007 saya kuliah di seni musik UNAS itu memang banyak banget mencoba hal-hal baru, misal kayak lagu-lagu bernada Jepang di lirik Jawa, terus lagu-lagu kayak lebih ke British dijawain seperti itu. Terus lagu bikin lagu anak, karena saya lihat anak-anak di Indonesia sekarang lebih suka lagu-lagu yang berbau-bau galau-galau dan lain-lain. Maksudnya saya kadang merasa keprihatinannya seperti itu. Zaman dulu itu lagu saya cuma tahu ya balonku ada 5 seperti itu. Nggak begitu tahu yang lagu-lagu orang tua itu ya enggak. Sekarang kan sudah terlalu menyebar, makanya mumpung ini kita diberi kepercayaan untuk bikin lagu. Kalau bikin lagu banyak didengar orang gitu-gitu ya pengen aja lebih memberi ke anak-anak agar mereka juga punya lagu-lagu untuk mereka. Kira-kira Mas, musisi pasti dia punya genre dan arah yang suatu saat fokus dengan segmennya. Nah ini Mas Hendra kan mumpung masih awal, belum terlalu jauh melangkah gitu kan. Kira-kira nih Mas, arahnya lebih cerah mana nih? Mau konsisten yang ke jalur lagu anak-anak begitu, mau yang Jawa ambiar, atau nanti mau ke pop gitu Mas? Mau besar dengan Mas Hendra mau dikenal sebagai seorang penyanyi lagu Jawa pop atau apa? Kalau saya sebenarnya lebih senang dikenal pencipta gitu aja Mas. Kalau penyanyi dilalah aja saat ini sedang didaulat untuk coba kamu nyanyi gitu. Ya wes tak maksimalkan sebisa mungkin. Tapi kalau untuk lebih pengennya itu orang-orang ya tahunya saya bikin lagu dengan berbagai macam genre dengan kalau lagu menurut saya kan pesan yang harus disampaikan. Saya pengen anak kecil itu biar bisa nyanyi ceria, ya saya harus bikin lagu ceria. Saya ada teman saya cerita aku lagi ini ditinggal pacarku gini ya. Kalau saya lagi punya ide saya buatkan lagu seperti itu. Lebih ke arah situ, lebih ke explore bebas aja. Mas, mahal nggak sih Mas pesan lagu Mas Hendra itu Mas? Kalau itu nanti kita bicarakan lebih lanjut aja ya Mas. Oke. Nggak, karena gini, saya kepikiran mungkin ini yang teman-teman promkes gitu. Media yang untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan itu kan luas ya, termasuk lagu. Boleh nih Mas, mungkin siapa tahu Pak Ketua ada ya? Pak Ketua, Pak Sarjono ada, mungkin suatu hari nih Pak Persakni ada bayangan, wah ini kita bikin lagu kompilasi album kesehatan. Nah, ya, boleh juga Mas. Iya, apalagi nanti siapa tahu nih Mas Hendra nanti terus tergerak. Oke, khusus untuk kesehatan saya akan buatkan. boleh. Tapi saya berarti untuk kesehatan saya dijamin seperti itu. Mas Iqbal juga mungkin kalau mau promo untuk warungnya untuk buat lagu tentang soto tukul mungkin ya, tapi saya dijamin sotonya saja. Voucher makan gratis gitu ya. Iya, karena ini ya itu sangat ini banget, pas banget karena sekarang itu Mas, kadang itu generasi sekarang itu mendengarkan apa ya, ceramah-ceramah atau penyuluhan yang masih konvensional ya. Itu seperti itu mereka sudah bosen dan gampang lupanya gitu. Cuman kalau lewat media-media kreatif, konten-konten kreatif yang seperti Mas Indra bikin misalnya lagu-lagu gitu, mungkin mereka akan lebih mengenal. Itu jadi responnya jadi lebih luar biasa. Apalagi memang di promosi kesehatan itu kan luas sekali medianya. Siapa tahu nih Mas Indra suatu saat kita bisa bikin materi promosi kesehatan yang istilahnya lebih bisa diterima oleh generasi sekarang. Apalagi Mas Hendra luar biasa, followernya sudah
udah ngeri itu, udah apa ya, ibaratnya sudah mirip-mirip follower pejabat negara loh. Itu iya, enggak, maksudnya luar biasa sekali seorang Hendra Kumbara itu ya, followernya itu sekarang berapa ini sebentar? Tuh, 54K, 54.000 lebih. 54.000, hampir 55.000 follower. Dan Mas Hendra, namamu ini kan mirip dengan nama Bapak Wali Kota kita. Jadi ketika orang mengetik namanya Pak Hendrar Prihadi, Hendra Kumbara ini mengikuti di bawahnya Pak Hendrar Prihadi gitu. Jadi nomor 1 yang keluar Bapak Hendra Prihadinya, yang kedua Hendra Kumbara. Jadi poinnya di situ. Tapi Hendra Kumbara ini nama asli atau nama panggung? Nama asli KTP, Mas. Hendra Kumbara, bukan nama asli. panggung ya? Bukan. Saya sempat kepikiran, apakah ini salah satu strategi marketing dari timnya Mas Hendra Kumbara? Jadi sengaja dimiripin sama Pak Wali Kumbara. Drama Kumbara. Kalau kita ketik itu di search kalau Hendra gitu. Nomor 1 mesti Pak Hendi, nomor 2 Mas Hendra Kumbara. Jadi jangan-jangan follower Mas Hendra Kumbara sebenarnya mau follow Pak Hendi. Salah. Iya, mungkin juga seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Saya percaya orang-orang yang kreatif seperti Mas Hendra Kumbara, Mas Iqbal ini nggak akan pernah ada matinya ketika ada situasi yang seperti ini. Makanya saya pernah baca itu di status WhatsApp teman saya, dia bilang profesi atau orang-orang yang akan bisa bertahan di situasi pandemi ini adalah para seniman, orang-orang yang kreatif. Kalau orang-orang kreatif, orang seniman itu situasi apapun pasti dia akan bisa, atau orang-orang yang punya jiwa seni atau orang-orang yang ingin berpikir kreatif itu pasti akan selalu mencari solusi. Di mana ada masalah ini, solusinya apa? Harus kolaborasi, harus seperti apa? Jadi saya yakin Mas Hendra, Mas Iqbal ini pasti bisa bertahan di dalam situasi yang seperti ini. Apalagi sekarang dengan kenormalan baru publik, entah itu yang di dunia hiburan atau dunia kuliner juga sudah mulai diadakan event itu. Contohnya kemarin kalau nggak salah ada event bazar makanan begitu, Mas Iqbal, kalau di Semarang. Sudah ada belum? Belum ada. Belum ada ya? Ya, belum berani. Mungkin Soto Tukul bisa menginisiasi itu. Atau bazar makanan. Kalau Semarang sudah ada kemarin, terus Mas Hendra Kumbara juga sudah menjalani konser apa kemarin? Adaptasi yang diinisiasi oleh Pemkot ya Mas itu ya, waktu itu ya, Dinas Pariwisata ya. Iya. Dan untuk Mas Dani, Mas, saya pengen Mas Hendra berbicara sebagai seorang seniman yang memberi semangat ke orang-orang ini. Halo, Mas Hendra masih dengar saya, Mas? Iya, tadi sempat hilang. Oh, sempat hilang. Baik, Mas Hendra, saya pengen Mas Hendra seperti Mas Iqbal tadi, Mas Iqbal sudah ngasih itu gimana caranya strategi berbisnis supaya masih bisa eksis di situasi pandemi. Kalau dari Mas Hendra sendiri, Mas, gimana? Apakah memang Mas Hendra ini jangan-jangan sudah menyiapkan amunisi yang luar biasa sekali, di mana triknya yang namanya seniman, khususnya pencipta lagu dan penyanyi seperti Mas Hendra ini, bisa bertahan di situasi pandemi COVID seperti ini, Mas? Ya, kalau menurut saya yang saya jalani sekarang ini memanfaatkan teknologi, Mas. Memanfaatkan teknologi. Mungkin banyak di antara kita dan juga teman-teman adik-adik saya yang di sini sering ketemu saya itu banyak mereka itu yang kemajuan teknologi itu malah di terlalu konsumtif, Mas, terlalu konsumtif. Kalau bisa kita itu di teknologi seperti ini ya malah gimana caranya itu malah membuat kita bisa belajar banyak di sana, belajar ini YouTube ini gimana, belajar musik digital dan lain-lain. Kalau misalnya saya yang itu akhirnya kita nanti bisa, dan itu memang benar-benar nyata bisa untuk kehidupan, dan mungkin teman-teman musisi-musisi yang mungkin sekarang
sambat itu mereka banyak mungkin belum yang mempelajari sedalam itu, Terus kalau untuk karya saya biasanya lebih berkaryanya lebih yang detail berkarya jujur, nggak yang dibuat-buat semata-mata hanya untuk viral atau untuk terkenal gitu aja. Tapi yang penting ya itu tadi menyampaikan pesan jujur apapun yang dilakukan. Misal dipedot ning perapatan ya saya sempat bikin aku dewean neng dalan perapatan. Ya diceritakan jujur aja biar orang yang mendengarkan itu lebih merasakan merasakan apa yang dirasakan. Seperti itu sih mungkin. Oke. Ya, ngomong-ngomong soal pemanfaatan teknologi, Mas. Ya, akhirnya apa? Sekarang semua orang yang saya rasakan ini broadcast di WhatsApp itu yang beberapa waktu ini beredar gitu. Subscribe channel YouTube aku ya, gitu, teman-teman. Aku punya channel YouTube baru nih, please like. Yang dulunya orang yang pemalu, Mas. Betul. Akhirnya mau nggak mau ya, namanya ini sudah situasi kepepet, jadi dia akan buat gitu. Ya oke lah kita subscribe. Jadi Bapak Ibu teman-teman semuanya, ayo kita saling support gitu ya Mas Hendra ya. Betul. Sama lain saling mensubscribe channel YouTube kita gitu ya. Karena Mas Hendra tadi bilang itu bisa jadi jalan untuk penghasilan. Emang gede Mas penghasilan dari YouTube Mas, dari pemanfaatan teknologi itu Mas, yang sudah Mas Hendra dapat nih. Ya Alhamdulillah lumayan Mas. Lumayan. Halo? Siap? Aman? Ya, gimana Mas? Alhamdulillah lumayan untuk saat ini. Ya bisa untuk sangu selama pandemi seperti itu. Karena memang job-job kan memang bener-bener gak ada Mas. Kita hidup dari mana lagi ya. Salah satunya dari digital itu. Makanya harus tetap bikin berkarya, produktif lagi, bikin lagu lagi biar selain menyampaikan pesan juga AdSense pundi-pundinya juga tetap bisa untuk menghidupi sehari-hari seperti itu. Oke, ya. Jangan-jangan ini bentar lagi, Mas. Teman kita ini, Mas Iqbal. Closing statement-nya, jangan-jangan nanti dia closing statement-nya like, comment, dan subscribe. Soto Tukul ada channel YouTube-nya juga nggak? Belum. Oh ini jangan-jangan abis ini bikin dia, Mas. Nah, itu dia inspirasi saya. Tutorial mengulek sambal atau apa? Betul. Terinspirasi nanti. Iya serius, pasti bentar lagi bikin Iqbal. Mohon dukungannya. Kan? Bentar lagi paling lunting gitu pasti subscribe ya kakak. Gitu. Iya, dunia digital memang saat ini benar-benar menolong kita, menolong sangat banyak orang sudah tertolong lewat perkembangan teknologi informasi. Banyak sekali yang harus kita ambil sisi positifnya karena di sisi ini yaitu tadi kalau orang Jawa bilang ya nek ora obah ya mama. Iya, jadi kita harus bergerak, jangan terkungkung atau merasa waduh situasinya sulit begini terus menyerah dan sebagainya. Karena pasti banyak jalan liane itu tadi ya. Nah, kenapa sih identik semua judulnya Mas? Jalan liane, Dino liane. Terus saya kemarin waktu lagu baru Yo Wes itu, saya tuh sempat kepikiran kayak gini Mas. Bojo liane Mas. Enggak. Aku sempat kepikiran gini, kan ada pertama Dalan liane, Dino liane, terus keluar Yo Wes. Nah, ini kemarin saya kira jangan ini Mas Hendra mau mikir yang pakai liane mentok terus Yo Wes. Bukan ya. Bukan. Kalau itu emang Mas dadaan, banyak dadaan. Kalau saya milih judul itu Dalan Liane itu juga udah jadi lagunya, udah jadi videonya, judulnya apa? Apa ya? Baru gitu. Dalan Liane wes gitu. Akhirnya Dalan Liane. Terus pas di lagu Dino Liane itu saya juga bikin lagu dulu. Kebetulan saya juga nggak kepikiran, tiba-tiba salah satu liriknya kok ada pasnya kok. Golek Dino Liane. Wah, sekalian wes judulnya Dino Liane gitu. Itu nggak kepikiran dari awal, nggak dikonsep. Dadaan. Oke. Saya kira judul itu di depan ya, ternyata di belakang. Tergantung Mas, kadang-kadang kita bikin judul dulu, menjabarkan, tapi kadang-kadang juga lihat situasi dulu, baru bikin judulnya. Yang Dino Liane kan terinspirasi dari temannya tadi yang harus cari hari lain
Kalau Dalan Liane itu memang ini pribadi ya, pengalaman sendiri ya. Dalan Liane. Kalau Dalan Liane kan sebenarnya awalnya kan dari Mas Ade yang waktu itu masih menjabat Kepala BLU Trans Semarang. Itu kan juga masih muda, masih juga sering berhubungan dengan kita, dengan teman-teman muda itu. Terus saya tahu kalau saya itu sering bikin lagu, terus di challenge, jajal aku ini buka koridor baru, iso rak gawe lagu sing tentang koridor, tentang bis, tapi tetap iso dinikmati masyarakat gitu. Saya sempat mikir, ya tentang koridor, tentang bis. Akhirnya tak sangkut-sangkutkan ke pengalaman pribadi, pengalaman teman-teman. Oh, mesti ditinggal pasangan sayang iki loro banget. Terus golek Dalan Liane, pas langsung akhirnya nemu itu lagu Dalan Liane itu. Enggak, ini sama sekali enggak kepikiran saya, Mas. Dalan Liane ini koridor baru. Koridor baru. Nah, boleh. Oke, jadi Dalan Liane itu bukaan koridor baru. Iya, sebenarnya itu yang lebih kenyataannya seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Enggak kepikiran. Luar biasa. Mantap. Saya waktu itu kepikirannya kenapa video klipnya banyak Trans Semarang, ya saya anggap itu sebuah konsep ya. Akhirnya Mas malah jadi lebih Trans Semarang ya. Oh, Dalan Liane itu koridor baru. Bagus, keren Mas Hendra. Terus Mas Iqbal. Sebenarnya Mas Iqbal ini bisa masak sotonya. Apa cuman mensupport di manajemennya, Mas? Bisa. Bisa masak sotonya? Bisa. Dengan sekian... Tapi sekarang posisi nggak di warung ya? Sekarang posisi... Enggak. Yang standby di warung istri. Selamat Mas Iqbal. Soalnya apa? Kalau misalkan ini posisi Mas Iqbal di warung, saya challenge buat ini. Masak sotonya. Oh, bisa nanti, ya? Tapi bisa ya? Bisa. Itu tapi setelah sekian kali percobaan lah. Oke, nah ini ada yang request nih Mas Iqbal, kapan buka cabang di Semarang? Insya Allah doakan semoga kondisinya normal, gitu kan. Artinya dengan kondisi normal kita juga bisa menyiapkan segala sesuatunya untuk bisa buka cabang kayak gitu. Dan, amin. Ya. Oke, dan Mas Hendra Kumbara, lagu anak-anaknya dong Mas, penasaran saya. Oh ya. Sedikit aja Mas. Terus sebelum nyanyi, ini ada sensor nggak Mas? Apa kan lagu buat anak enggak ya? Aman. Bentar, aku juga agak udah pernah sempat upload di channel YouTube kok. Ada ini yang sudah di-upload aja ya Mas, yang belum dirilis nanti ditunggu aja di channel YouTube. Oh iya, siap. Jangan lupa di-subscribe dulu. Iya. Lagunya salah satunya seperti ini Mas. Main peta umpet dengan teman semua, sama kakak adik dan juga ayah bunda. Main peta umpet dengan teman semua, sama kakek nenek, ayo main bersama. Ciluk bahaha, ciluk bahaha, ciluk bahaha, ayo main bersama semuanya. Ciluk bahaha, ciluk bahaha, ciluk bahaha, ayo main bersama. Ciluk bahaha, ayo main bersama. Lagunya easy listening. Keren Mas, itu nanti itu ada di YouTube ya? Ada di YouTube. Shalala Production ya? Shalala Production. Atau di Hendra Kumbaranya? Shalala. Oh di Shalala ya? Ya. Oke, nanti bagus itu, gampang diingat. Keren. Salut buat Mas Hendra ini, ternyata nggak jago lagu-lagu ambyar, ternyata punya lagu anak-anak yang menurut saya itu akan gampang diingat. Selain Balonku Ada 5, Cilubah. Nah, karena Cilubah itu memang sudah identik dengan anak-anak kan? Iya, betul. Nah, Mas Hendra sudah memasukkan itu ke lagu, gampang di Cilubah. Kok jadi ini? Gampang diingat. Kepikiran terus aja ya? Cilubah. Dan oke, ini sudah 14.50.
waktunya. Nggak kerasa kita sudah ngobrol selama ini. Terima kasih sekali tadi Bu In sudah bergabung, terus kemudian Mas Hendra Kumbara meluangkan waktunya, karena kita masih juga dalam suasana Hari Anak Nasional. Semoga kita semuanya terjaga, mereka tetap sehat, produktif, terus kemudian juga masih punya semangat belajar, karena mereka harus belajar dengan metode yang berbeda dari rutinitas mereka biasanya, dengan didampingi oleh orang tua. Terus kemudian Mas Iqbal bisa memberikan apa ya namanya, bisa menginfluence teman-temannya SKM yang lain bahwa sebenarnya banyak loh SKM yang istilahnya punya semangat atau berjiwa wirausaha, sehingga enggak cuman melulu fokus pikirannya dan mencari kerja, tapi mereka bisa menciptakan lapangan kerja dan itu bermanfaat. Dan di Instagram atau di mana saya pernah ada kutipan Bal itu, jualan soto, jualan itu nggak cuman untung rugi, nggak cuma apa namanya, tapi juga masalah surga dan neraka. Mana itu tulis? Di mana Mas ya? Nggak, saya baca tulisan Mas Iqbal itu. Ya, intinya adalah bukan tulisan di truk ini, tapi yakin ini tulisan di sosmednya Mas Iqbal. Jualan itu nggak cuma tentang untung rugi, tapi juga tentang surga dan neraka. Luar biasa itu. Saya pas baca itu saya, luar biasa, ini adalah orang-orang yang keren. Jangan-jangan saya belum pernah ke Soto Tukul Pekalongan, tapi jangan-jangan di warungnya Mas Iqbal itu kan jual gorengan ya? Iya. Jual gorengan kan? Nah, jangan-jangan di situ ada 2 kotak gorengan gitu. Yang satu kotak ditulisi gorengan sedekah. Jadi kalau orang mau ambil gorengan, yang ambil di kotak itu gratis. Jangan-jangan ada kayak gitunya, saya juga nggak tahu, karena saya pernah menjumpai itu di warung yang lain juga ada. Jadi ada dipisah Mas Iqbal, jadi ada makanan gitu, yang sebelah kiri ini berbayar, yang sebelah sini gratis. Ya, siapa tahu ini bisa jadi masukan Mas Iqbal ya. Bisa. Kalau pas saya dolan ke Soto itu sudah ada gitu. Ambil yang gratis gitu. Ambil yang gratis. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Mas Iqbal, Mas Hendra Kumbara. Ya, meskipun obrolannya santai seperti ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semuanya. Intinya adalah dengan kenormalan baru ini, aktivitas kita sudah harus kembali seperti semula dulu. Yang jualan ya harus bagaimana berjualan yang sehat dan aman, terus kemudian yang musisi juga berkarya, manggung, berekspresi, atau ya pokoknya melakukan aktivitasnya juga tetap harus memperhatikan protokol kesehatannya, karena pada intinya kita ingin semuanya aman, sehat, nggak terpapar virusnya, dan kita juga tentunya itu untuk menjaga orang-orang yang kita sayang. Karena kalau ngomongin COVID ini, selama kita menjaga diri kita dengan baik-baik, kita juga sekalian akan menjaga orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi semoga itu apa istilahnya bisa menjadi pengingat kita semuanya dalam situasi seperti ini. Jangan pernah berhenti juga, karena kita jiwa-jiwa SKM-nya harus tetap berkobar. Jadi jangan pernah berhenti untuk mengajak atau istilahnya memberikan informasi-informasi ke tetangga sebelah, ke saudara, ke teman lingkungan sekitar kita bahwa pandemi belum berakhir, dan berakhirnya kapan kita sama-sama belum tahu. Jadi kita jangan berhenti untuk saling mengingatkan, untuk mengajak melakukan sesuatu dengan protokol kesehatan. Dan baik, sekarang 14.54, kurang 5 menit lagi pukul 3 sore, dan tadi sudah informasi bahwa kita akan akhiri sesi webinar series yang ke ini 6 ya. Ke-6 ya. Ke-6 benar ya. Oke, terima kasih sekali Persafni Pemda Jawa Tengah, luar biasa sekali menginisiasi webinar-webinar dengan tema-tema yang seru, dan pastinya nanti akan ada kelanjutannya di sesi-sesi berikutnya. Kami mohon semuanya nggak bosan untuk ikut join dan bahkan ikut share, karena tentunya dari setiap segmen webinar ini akan ada manfaat yang bisa kita ambil. Terima kasih juga buat Pak Ketua dan pengurusnya memberikan kesempatan kepada saya untuk banyak bicara di sini.
harapannya sih semoga setelah acara ini follower Instagram saya juga ikut naik Mas Aka, Mas Hendra Kumbara, nggak cuma Mas Hendra, Mas Iqbal gitu. Jadi, cuman saya belum punya YouTube channel yang serius, jadi mungkin setelah ini saya akan Harus Mas. bikin. Oke. Mas Ferry masih ada ya? Masih. Nah ini Mas Ferry. Ya, Mas Ferry ini di mana-mana promosi terus. Coba lihat itu belakangnya itu. Wis, luar biasa. Ini juga salah satu SKM yang punya jiwa-jiwa wirausaha luar biasa. Kelana Nusantara. Baik, begitu Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, terima kasih banyak sudah join di webinar kali ini bersama Persatmi Pemda Jateng. Semoga organisasi ini juga makin besar dan bermanfaat untuk SKM, untuk dunia kesmas, untuk masyarakat luas, untuk Indonesia. Karena saya yakin kan di dalam Persatmi ini adalah isinya orang-orang yang luar biasa, dan itu sudah menjadi modal besar yang nantinya kita bisa menggerakkan roda organisasi ini supaya lebih maju. Itu Mas Ferry, terus kemudian Mas Iqbal, Mas Hendra Kumbara, sekali lagi matur nuwun, terima kasih sekali, sehat. Jangan lupa tadi Bu Iin, sehat kita juga butuh bahagia. Jadi ini tugas Mas Hendra, hiburlah kami ini Mas Hendra. Traffic YouTube atau sosial media selama pandemi ini luar biasa, lalu lintas per-YouTubean tinggi sekali, dan itu peluang sangat Mas Hendra, dan semoga semuanya kita bisa melalui pandemi COVID-19 ini dengan aman lah, semua dengan aman, keluarga kita semuanya sehat. Terima kasih, gitu saya tutup. Mas Ferry mohon izin. Mohon izin ya, saya tutup ya, sampai berjumpa lagi di webinar seri berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.